Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal sekitar 14 Rabiul Akhir di tahun 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah panjangkan usia kita semua di atas kesehatan lahir dan batin, di atas iman dan juga amal saleh, di atas keistiqomahan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan adabul muslim fil yaumi wal lailah. Adab keseharian muslim di malam ataupun di siang hari. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan membahas adab di jalan dan juga di perjalanan. Adab ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk selanjutnya kita praktekkan. Karena dalam keseharian kita mesti kaum muslimin dalam keseharian mereka secara umum mesti melakukan perjalanan. Kadang kita di rumah, kadang kita di jalan. Kita sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada umumnya kaum muslimin kehidupannya seputar rumah. Kemudian dia jalan ke tempat cari ma'isyah, cari kehidupan atau penghidupan. Juga perjalanan dari rumah menuju tempat ibadah, menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya itu rutinitas harian seorang muslim dalam kehidupannya. Seputar rumah, kemudian jalan ke tempat ibadah atau jalan ke tempat mencari ma'isyah. Sesekali mungkin dia safar, keluar kota atau keluar daerah. Intinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di jalan dan perjalanan itu menjadi rutinitas kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Maka selayaknya seorang muslim memperhatikan adab-adabnya. Bagaimana perjalanan kita dari rumah menuju ke tempat ibadah, atau dari rumah menuju ke tempat kita mencari ma'isyah. Bagaimana perjalanan ini menjadi ibadah, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara jamaah ada yang menempuh jarak sangat jauh ke tempat ini. Ada juga yang mungkin barakallahu fikum bisa menghabiskan waktu 30 menit di jalan dari rumah menuju tempat kerja. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian di perjalanan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu akan terbuang waktu kita tanpa pahala di sisi Allah. Pada dasarnya cari nafkahnya seorang muslim, dengan niat dia ingin menafkahi istri dan juga anak-anaknya, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, apalagi misalkan dia menanggung kehidupan dan penghidupan kedua orang tuanya, dia menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia,
Pada dasarnya perjalanan orang mencari nafkah seperti itu hitungannya fisabilillah. Namun ketika di perjalanan kita juga tetap memperhatikan adab-adab saat kita di jalan dan di perjalanan, tentu ini pahala di atas pahala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penting sekali untuk kita kaji ya adab-adab seputar saat kita di jalan dan juga di perjalanan. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat kita berjalan, maka berjalanlah dengan kesederhanaan, penuh kerendahan hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur, tidak tafakhur. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan juga tidak memalingkan muka dari manusia karena kesombongan. Jadi kalau kita berjalan, maka berjalanlah dengan penuh kewibawaan, bukan berjalan yang dibuat-buat. Barakallahu fikum. Ya, berjalanlah ya secara natural. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berjalan penuh kewibawaan, tidak menampakkan kelemahan, tidak menampakkan kelesuan, tapi dengan kewibawaannya. Dan demikianlah ya selayaknya seorang muslim ketika berjalan. Dia menjaga fisiknya dengan baik, kemudian juga menjaga hatinya untuk tidak ujub, untuk tidak sombong. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam masalah ini di antaranya di firman Allah surat Luqman ayat ke-18. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Ini adab ya saat orang itu berinteraksi. Kalau kita ngobrol ya, lawan bicara kita menghadapkan wajahnya ke kita, maka kita pun demikian. Jangan kemudian memalingkan wajah. Wala tusair khaddaka, jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan marah. Ya, marah itu keangkuhan, kesombongan, kepongahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mengapa demikian? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apakah mungkin orang ketika berjalan dia ujub, dia takabur di dalam hatinya? Sangat mungkin sekali. Siapapun dia, ya terutama mereka yang merasa memiliki punya kelebihan, ya. Sebagai manajer misalkan, sebagai atasan, ya terkadang ya jalannya dibuat-buat. Atau hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia orang terpandang, dia tokoh, dia orang kaya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan hati dan jaga hati, jangan sampai saat kita berjalan, jalan kita itu penuh dengan kesombongan. Ya, terutama orang-orang yang punya wasilah untuk dia itu bisa sombong, ya, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, atau apapun itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka alias benci kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Karena kesombongan itu haknya Allah. Al-kibriya'u ridai. Ya, kesombongan itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah selendangku. Maka siapa yang kemudian mencopotnya dariku, ya, adzabtuhu, aku akan mengadzab dia. Artinya manusia tidak layak sombong. Manusia itu makhluk yang dhaif. Manusia itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah tidak memiliki apapun yang bisa dia sombongkan. Karena pada hakikatnya dulu dia tidak punya apa-apa. Dan dulu dia bukan siapa-siapa. Saat kita lahir hadirin, tidak punya pangkat kita, tidak punya jabatan, tidak punya harta, bahkan tidak punya pakaian sedikit pun. Nanti kita pulang kembali kepada Allah pun demikian. Lantas apa yang mesti disombongkan? Dulu kita lahir tidak punya ilmu sedikit pun.
Maka kenapa ketika orang sudah berilmu kemudian sombong? Kita lahir dalam keadaan tidak punya harta sedikit pun. Kenapa? Di saat dia dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sombong. Manusia itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemana-mana bawa kotoran. Ya kan? Manusia itu hari-harinya memproduksi kotoran. Ada yang tidak kotor di sini? Semua kita memproduksi kotoran dari seujung rambut sampai seujung kaki. Ya, rambut kita ini hadirin ketika berkeringat mengeluarkan kotoran, jadi ketombe, baunya apek. Begitu kan? Turun sedikit mata kita ini memproduksi kotoran. Kita bangun tidur mata kita kotor, mengeluarkan kotoran. Turun sedikit ke hidung, hidung kita berupil, ya hidung kita beringus. Ya. Di telinga juga demikian. Telinga kita kotor dan bau. Mulut kita juga demikian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian orang itu wangi, ya terbantu dengan wewangian. Ada sampo, ada minyak rambut, kan begitu. Ada sesuatu yang bisa membersihkan wajah kita. Ada sabun, ada pasta gigi, ya. Barakallahu fikum. Aslinya kita ini memproduksi kotoran setiap hari. Ya, turun lagi sedikit ke bawah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, udel kita ini, ya, mengeluarkan kotoran. Ya, kotoran itu bau. Kubul dan dubur kita hari-hari mengeluarkan kotoran. Terus ke bawah sampai kuku kita ini. Barakallahu fikum. Jadi manusia kemana-mana bawa kotoran, dia memproduksi kotoran. Maka kemudian apa yang harus disombongkan pada dirinya? Tidak ada yang mesti disombongkan pada dirinya. Maka berjalanlah sebagaimana layaknya kita sebagai hamba Allah. Jangan berjalan dengan penuh kesombongan. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan di antara jalan yang penuh dengan kesombongan adalah rokos. Rokos itu dalam bahasa kita apa? Joget. Orang joget itu dibuat-buat nggak para jamaah? Ada nggak joget natural? Tidak ada. Pasti dibuat-buat. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat berikutnya, begitu ya? Itu kan dibuat-buat, berlenggak-lenggok, bahkan dikasih nama gitu ya. Jogetan itu macam-macam namanya. Barakallahu fikum. Kata para ulama, ya termasuk ke dalam larangan ini, wala tamshi fil ardi maraha, adalah raqas. Berjoget. Kenapa? Karena orang yang joget itu berjalannya tidak natural. Dibuat-buat dan penuh dengan kesombongan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diperingatkan oleh para ulama. Wala tamshi fil ardi maraha. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab berikutnya, tundukkan pandangan saat kita berjalan, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah perintahkan hal tersebut di surat An-Nur ayat 30-31 tentang kewajiban ghaddul basar. Allah berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka itu menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Ini yang disebut dengan ghaddul basar, dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Kemudian Allah menyampaikan, innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, pandangan mata kita mengarah kemana, ya bolak mata kita diarahkan kemana, Allah itu maha tahu. Ya, di kesempatan yang lain, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ya'lamu, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan mata yang berkhianat. Ya, pandangan mata yang berkhianat. Allah maha tahu dengan pandangan mata yang berkhianat. Ya gimana Pak? Pandangan mata berkhianat itu. Ya termasuk curi-curi pandang. C2P kata orang, curi-curi pandang, melihat istri orang di balik helmnya yang hitam, begitu ya. Kaca helmnya hitam, ya.
tapi jelalatan, larak sana, larak sini, di lampu merah, larak sana, larak sini. Allah tahu tidak? Allah tahu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Atau apapun itu, ya. Pandangan mata khianat. Ya dia seperti ngarah ke sana pandangan padahal diarahkan ke sebelah sana. Nah, itu sama. Melihat sesuatu dari spion yang diharamkan Allah, itu sama juga. Khainatul a'yun, pandangan mata yang khianat. Sebagian penjelasan menyatakan pandangan mata yang khianat itu, ya, di antaranya adalah ketika dia melihat lawan jenis misalkan. Kemudian yang dia lihat itu langsung dalemannya. Ini lawan jenisnya dalam keadaan berpakaian, lengkap berpakaian. Tapi yang dia tatap, ya, yang dia kemudian bayangkan dari tatapannya adalah dalemannya. Ini juga sama, khainatul a'yun, pandangan mata yang berkhianat. Baik para jamaah. Dan ini dosa yang paling banyak dilakukan siapa? Pandangan haram itu banyak dilakukan siapa? Jujur saja Pak. Laki-laki. Makanya laki-laki kalau nangis yang ditutup apanya? Pernah pada nangis tidak? Coba laki-laki kalau nangis, mana yang ditutup? Matanya. Itu isyarat dosa yang paling banyak dikerjakannya adalah mata. Beda dengan perempuan. Coba perempuan kalau nangis, apa yang ditutup? Mulutnya. Maksudnya apa itu? Ya dosa yang paling banyak dilakukan oleh perempuan itu ya dosa mulut, dosa lisan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut Allah perintahkan kita ghaddul basar, tundukkan pandangan mata. Terhadap apa kita menundukkan pandangan mata? Ya, terutama saat kita di jalan, ya, karena di jalan mesti akan ketemu banyak orang. Ya, termasuk ketika jalan tidak ada siapa-siapa. Mohon maaf, kadang orang motoran, ya, misalkan di komplek begitu ya. Kemudian matanya jelalatan ke sana kemari. Kadang ngelihatin rumahnya orang gitu. Bisa jadi di rumah itu ada tuan rumahnya yang mungkin sedang buka aurat, kan begitu ya. Nah, ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Ya, sama saat kita juga bertamu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan langsung di hadapan pintunya. Kita ketuk pintu, ucapkan salam, kemudian melipir ke pinggir. Ya, jangan di depan pintu, karena bisa jadi orang buka pintu dalam keadaan dia tidak siap. Ya, dalam keadaan dia tidak siap, mungkin ada sebagian auratnya yang tersingkap, atau mungkin keadaan rumahnya sedang berantakan, dia tidak suka dilihat oleh orang. Nah, ini mesti dijaga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ghaddul basar kata para ulama, ya ada pada 4 hal. Ya, di antaranya yang pertama, kita haram ya melihat sesama jenis. Maksudnya aurat kepada sesama jenis. Ini mohon diperhatikan ya, walaupun kita sama-sama sebagai lelaki, tapi aurat itu tetap mesti dijaga. Ya, walaupun kita sama-sama laki-laki, sama-sama satu jenis. Aurat inti dari laki-laki itu antara pusar sampai bawah lututnya. Begitu ya. Jadi kalau mandi bareng dengan teman boleh tidak? Sesama laki-laki mandi bareng. Kalau kemudian dibuka auratnya semuanya tidak boleh. Tidak boleh. Kita di kolam renang misalkan, ya tutup aurat intinya walaupun sesama jenis, tidak ada lawan jenis. Dan kita mesti menundukkan pandangan kita dari aurat sesama jenis. Kemudian yang kedua, aurat lawan jenis. Jelas itu ya. Aurat lawan jenis yang bukan siapa-siapa kita. Ya, beda kalau aurat istri ya. Halal semuanya. Dari seujung rambutnya sampai seujung kakinya halal. Bahkan bukan hanya halal dilihat istri kita itu. Halal ya kita gunakan begitu kan. Halal farjinya, halal segala sesuatu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Adapun lawan jenis yang bukan siapa-siapa kita haram, ya. Haram kita melihat auratnya. Maka tundukkan pandangan mata dari lawan jenis. Kemudian yang ketiga, yang kita mesti menundukkan pandangan mata kita adalah dari amrad. Ini mohon diperhatikan para jamaah.
Amrod itu anak kecil yang menjelang remaja dalam keadaan kumis dan jenggotnya belum tumbuh. Itu namanya amrod. Ini sering menjadi fitnah. Ya, walaupun sesama jenis, termasuk perempuan juga, sesama perempuan. Hati-hati dari amrod. Ya, anak-anak yang menjelang remaja. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung fitnah. Fitnah apa itu? Fitnah suka kepada sesama jenis. Waliyadzubillah. Ya, semoga negeri ini Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala lindungi ya dari penyimpangan sebagian manusia sebagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dan hadirin, orang kalau sudah suka sesama jenis LGBT atau yang sejenis dengan itu, maka ini pengundang azab yang sangat besar. Ya, pengundang azab yang sangat besar. Waliyadzubillah. Di sebagian negara dilegalkan gitu, nikah sesama jenis. Ya, di negeri ini juga sebagian mereka ya yang sudah punya komunitas, waliyadzubillah, mereka pengen melegalkan apa yang ada pada diri mereka dari penyimpangan seksual. Ini mengerikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu bermula biasanya sasarannya dari anak-anak kecil. Dari anak-anak kecil. Nah, itulah amrod. Ya, anak kecil yang belum tumbuh kumisnya dan juga jenggotnya. Maka tundukkan pandangan dari amrod. Kemudian yang keempat, kata para ulama, tundukkan pandangan kita dari kemewahan dan kemegahan dunia. Kenapa? Karena dunia, kemewahan dan kemegahannya itu bisa menjadi fitnah bagi hati kita. Betapa banyak orang yang kemudian akhirnya menghalalkan segala macam cara bermula dari pandangan. Dia melihat temannya sudah misalkan punya rumah gedong, barakallahu fikum, kemudian dia tidak menundukkan pandangan matanya, juga pandangan mata hatinya darinya. Ya, sehingga tertarik dia ingin melakukan seperti itu. Akhirnya menghalalkan segala cara demi meraih apa yang dia inginkan dari kemewahan dan kemegahan dunia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saat kita di jalan, saat kita di perjalanan, tundukkan pandangan mata kita dari 4 hal tadi. Yang ketiga, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab saat kita di jalan atau di perjalanan, tidak menyakiti orang lain. Jangan suka mengganggu orang lain. Contoh ya, kalau di kendaraan misalkan ngagetin orang pakai klakson. Ya, pakai klakson tuh ya sewajarnya saja, begitu ya. Sebagian orang pakai klakson enggak karu-karuan, hadirin. Ya. Jadi alhamdulillah ya, warga Balikpapan ini tidak main klakson gitu. Katanya gitu ya. Kalau ada orang berkendaraan ya dikit-dikit klakson, itu biasanya bukan warga Balikpapan. Warga Balikpapan sabar-sabar orangnya gitu ya. Ngerti aturan, taat aturan. Dan memang demikian, ini sesuatu yang patut disyukuri. Kalau di sebagian daerah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di sebagian daerah, ya saya pribadi pengalaman gitu ya. Waktu itu berkendaraan, tidak usah disebutlah daerahnya. Pokoknya kota besar gitu. Karena jalurnya banyak, kita kan tidak ngerti gitu ya. Jadi lampu merah begitu ya, jalurnya misalkan ada 4. Nah, kalau mau belok ke kiri ya harusnya kan di sebelah sini gitu ya. Nah, kita kan karena ngandalkan map, ya kita mau belok ke kiri, kita misalkan di jalur 4 sini. Artinya kan mesti akan melewati, menghalangi orang. Ya namanya juga tidak tahu kan begitu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah di jalur 3 gitu ya. Ternyata disuruh belok sama mapnya. Tapi agak di belakang. Akhirnya kan melipir, pakai sen gitu. Kita pakai sen begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, melipir ternyata orang di belakang kita tidak sabaran. Tidak sabaran gitu. Kemudian diklakson dan klaksonnya itu tidak putus. Kalau di perusahaan itu ada sirine tidak putus, tanda apa, Pak? Tanda bahaya banget begitu ya. Itu tidak putus, Pak. Masya Allah. Ya. Kita kaget. Ya, dia kalau ngelihat plat nomornya, ya dimaklumilah begitu ya. Oh, ini bukan orang sini berarti kan. Tidak paham. Dan kita juga sebetulnya ya tidak salah-salah banget begitu kan. Cuman beda jalur saja.
Dan yang mengerikannya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah lewat jauh ini. Sudah melipir ke kiri, sudah jauh. Ini mobil ini terus klakson. Ya. Dia sampai ke sana terus bunyi klaksonnya. Assalamualaikum. Ini pemandangan seperti ini alhamdulillah tidak didapatkan di Balikpapan. Ya. Hanya ada di luar Balikpapan. Ya. Artinya ya sudah lah, kan orangnya juga sudah lewat gitu. Kita sudah lewat ke sini dan sudah jauh, tapi masih kedengaran klaksonnya. Mungkin saking jengkelnya atau apa gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang. Dan di lalu lintas saat kita perjalanan, sejatinya ini juga menguji kesabaran kita. Apa yang refleks pada diri kita saat kita di perjalanan, itulah sejatinya akhlak kita. Ya, namanya di jalan Pak, kadang kita tiba-tiba ada kabokan begitu. Tiba-tiba ada orang hampir nyerempet kendaraan kita. Apa yang refleks dari diri kita? Ya, kalau refleksnya zikir, astagfirullah. Kalau refleksnya zikir, ya itulah akhlak kita. Tapi kalau refleksnya kemudian ngumpat, caci maki, ngomel-ngomel, lagian nggak ada manfaatnya ngomel-ngomel. Ya, kita di dalam mobil misalkan ngomel-ngomel, kan nggak kedengaran juga sama orang. Ya. Nah, sebagian orang memang luar biasa ya, dia berani turun dari mobil kemudian barakallahu fikum kadang baku hantam. Ini akhlak, diuji kesabaran kita. Maka para ulama mengingatkan, saat kita di jalan, saat kita di perjalanan, tidak boleh menyakiti orang lain dengan apapun. Termasuk ya, contohnya adalah membuang sampah dan sisa-sisa makanan di jalanan. Tidak boleh. Ini yang sederhana saja ya. Ya, yang sederhana ini sejatinya adalah ajaran Islam yang begitu mulia. Namun sayang, kita melihat gambaran ajaran ini malah dipraktekkan oleh orang-orang ya di negeri orang yang mungkin mayoritasnya bukan muslim. Kebersihan, disiplin di dalam masalah buang sampah. Ada teman cerita di Singapura apa di mana gitu ya. Buang sampah sembarangan itu dendanya luar biasa. Parkir sembarangan didenda gitu ya. Di kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah menyaksikan langsung ada mobil mewah lah. Ya, harganya sepertinya di atas 1,5 miliar begitu ya. Tiba-tiba buka spionnya, kirain mau apa? Ternyata dia buang sampah. Ini di tengah jalan, jalanan umum. Ya. Mobilnya mewah, luar biasa. Orangnya murahan. Gitu ya. Tidak ngerti etika, tidak ngerti tata krama, tidak mengerti adab. Ya, saat berkendaraan, saat di jalanan. Maka ini perhatikan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam ini di poin ini kalau kita bahas semuanya, masya Allah. Ya, bagaimana Islam mengajari kita jangan sampai buang air di bawah pohon yang dipakai orang untuk berteduh, di lubangnya binatang, kemudian di air yang tergenang tidak mengalir. Ini semua menunjukkan ya betapa sempurnanya ajaran Islam, betapa indahnya ajaran Islam, dan ketika diamalkan dengan sebenar-benarnya, tidak hanya bangsa manusia yang merasakan keamanan dan kenyamanan, tapi juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka di jalan jangan sampai menyakiti orang lain. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi." Janganlah kalian melakukan ya kerusakan di muka bumi ini. Sampah yang kecil, apalagi itu sampah yang tidak bisa diurai oleh tanah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu madarat. Ya, madarat. Sungai yang kemudian ya dijadikan tempat buang sampah oleh sebagian masyarakat, ini tentu akan madarat. Ya, sungainya jadi mengecil. Kemudian ketika hujan sebentar saja akhirnya menjadi banjir. Kalau sudah banjir semuanya kesusahan. Ya. Bayangkan para jamaah, orang yang punya andil ya, menjadi sabab satu wilayah itu banjir, begitu ya. Yang kemudian sekian ratus rumah merasakan dampak madaratnya. Jalanan jadi macet gara-gara banjir ini, maka siapapun yang punya andil terjadinya banjir ini, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan ini. Jangan disepelekan hadirin. Dalam syariat kita punya kaidah la dharara wa la dirara. Ya, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Ini kaidah besar. Kaidah besar yang mesti kita perhatikan. Jangan ya kalau kita tidak bisa berbuat kepada
Jangan sampai kita itu menyakiti orang lain. Ketika kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, maka setidak-tidaknya jangan ganggu orang. Dengan apapun, jangan ganggu orang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena segala sesuatu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Manusia banyak yang masuk ke dalam api neraka, itu sebabnya bukan masalah dengan Allah, tapi masalah dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Ya, insyaallah taala di lain kesempatan masih ada beberapa poin berkaitan dengan adab di jalan atau di perjalanan. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Baik para jamaah, sampai di sini. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan.